Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Novi, kita sapa dulu peserta terlebih dahulu. Yang dari Jawa Barat, kumaha, semua komplit, damang Bapak Ibu sekalian. Tunjuk tangan yang dari Jawa Barat, boleh tunjuk tangan. Oke, tepuk tangan buat teman-teman Jawa Barat, terima kasih. Yang dari Jogja dan Jawa Timur, piye kabare? Sehat Pak, alhamdulillah. Teriakannya mana teman-teman Jawa Timur dan Yogyakarta? Oh, Jogja. Dari Jawa Timur, opo kabare? Bapak Ibu sekalian, tepuk tangan untuk Jawa Timur, tunjuk tangan. Terima kasih untuk yang Jawa Timur. Sekarang kita sapa Bapak Ibu yang dari Bali, ken kabare, sudah hadir Bali, tepuk tangan, terima kasih dari Bali. Kemudian dari Nusa Tenggara Barat, Napi kabar betul? Baik, luar biasa. Tepuk tangan buat teman-teman dari NTB. Kemudian dari NTT. NTT, apa kabar bahasanya apa ya Pak NTT Pak ya? Aku lupa. Apa kabar, apa bahasa NTT-nya Pak? Aku lupa. Oke, tepuk tangan buat teman-teman NTT. Tepuk tangan, terima kasih sudah jauh datang hadir NTT. Kemudian kita ke Kalimantan. Sudah hadir teman-teman Kalimantan Selatan? Bisa tunjuk tangan teman-teman Kalimantan Selatan. Termana suaranya Kalimantan Selatan? Apa bahasanya Pak? Apa kabar? Kayak Pak Habar Pian, betul? Oke, sehat-sehat selalu Bapak ya. Kemudian dari Kalimantan Barat sudah hadir. Kalimantan Barat, tunjuk tangan, tepuk tangan buat teman-teman Kalimantan Barat. Kalimantan Timur sudah hadir, teman-teman Kalimantan Timur, Balikpapan. Oke, terima kasih Bapak. Dari Kalimantan Tengah sudah hadir, Kalimantan Tengah. Oke, terima kasih Kalimantan Tengah. Kemudian terakhir Kalimantan, sudah semua ya Mas An? Kalimantan Utara sudah hadir teman-teman Kalimantan Utara. Oke, tepuk tangan Kalimantan Utara, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Kota Tangerang. Selamat datang untuk mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi SIMAMAT atau Sistem Informasi Manajemen Air Minum Desa Regional 1. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Banten. Nah, Banten masuk Jawa Barat lah ya. Banten. Terima kasih tuan rumah. Silakan yang mau jalan-jalan di Kota Tangerang, nanti sama teman-teman Banten yang akan nganter. Baik, sekali lagi kita panjatkan puji syukur. Ada yang belum dipanggil? Jawa Tengah sampun tadi Bu, Jawa Tengah dan Yogyakarta. Oke. Oh ya, Jawa Tengah. Nggih, sampun. Oke, matur suwun. Ya. Banten, sudah sini Pak tadi. Ya, baik, sekali lagi kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini yang berbahagia, cerah, alhamdulillah tidak hujan. Kita semua bisa hadir berkumpul untuk wilayah regional dari dari Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan untuk bersama-sama mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi SIMAMAT, yaitu Sistem Informasi Manajemen Air Minum Aman Desa Regional 2. Dan sekali lagi kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Baik Bapak Ibu sekalian, memasuki acara yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dari payung ibu
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan laporan pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ibu Mirani Arlan dari Direktorat. Dan yang sehat walafiat pada acara pelatihan penggunaan aplikasi SIMAMAT Regional 1 ini. Perkenankan saya untuk melaporkan pelaksanaan acara pada sore hari ini. Yang pertama, dalam rangka mendukung proses pemutakhiran data spam perdesaan, Direktorat Air Minum telah mengembangkan aplikasi berbasis mobile untuk mengupdate data kinerja pengembangan air minum berbasis masyarakat yang kita kenal dengan aplikasi SIMAMAT. Diharapkan dengan aplikasi ini menjadi satu instrumen yang dapat membantu pemerintah dalam mengevaluasi serta menyiapkan langkah untuk memastikan keberlanjutan layanan spam berbasis masyarakat di perdesaan. Diharapkan dengan aplikasi SIMAMAT ini dapat memberikan kemudahan bagi para pelaku air minum di tingkat desa dan kelurahan dalam melakukan pemutakhiran data air minum secara berkala ke dalam database yang sudah terintegrasi dengan sistem informasi manajemen SIMSPAM yang sudah dikelola oleh Direktorat Air Minum. Dalam rangka meningkatkan kapasitas bagi para pihak yang terkait dengan pengelolaan SIMSPAM ini, maka Direktorat Air Minum bermaksud melaksanakan kegiatan pelatihan penggunaan aplikasi SIMAMAT. Adapun tujuan dari kegiatan hari ini adalah mensosialisasikan kembali SIMSPAM sebagai pusat satu data untuk bidang air minum. Yang kedua, memperkenalkan aplikasi SIMAMAT sebagai instrumen pemutakhiran data SIMSPAM. Dan yang ketiga, mendiskusikan penyempurnaan yang diperlukan dalam pemanfaatan aplikasi SIMAMAT serta merencanakan kegiatan tindak lanjut pasca pelatihan di wilayah provinsi masing-masing. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 3 hari, dimulai pada hari Kamis 15 September 2022 sampai dengan hari Sabtu tanggal 17 September 2022. Adapun peserta dari pelatihan ini adalah perwakilan dari Dinas PUPR, Cipta Karya, Perkim tingkat provinsi, pelaksana kegiatan PAMSIMAS tahun anggaran 2022 di 13 provinsi di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara dan Kalimantan. Serta perwakilan dari pemerintah desa dan KPSPAM dari 13 provinsi di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Kalimantan. Pemandu dari kegiatan ini berasal dari Direktorat Air Minum dan para praktisi kegiatan PAMSIMAS serta tim pengembangan SIMSPAM. Dan terakhir, kami selaku panitia mengimbau kepada seluruh peserta dan narasumber agar selalu menerapkan protokol kesehatan selama berlangsungnya kegiatan. Demikian laporan ini kami sampaikan. Selanjutnya dengan hormat, kami mohon kesediaan Ibu Novi Rendani untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara pelatihan penggunaan aplikasi SIMAMAT Regional 1 secara resmi. Demikian disampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Air Minum Aman Desa Regional 1 kepada pejabat fungsional TPL Madya Direktorat Air Minum Ibu Novi Rindani dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Heri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, perwakilan dari Kementerian Desa. Yang kami hormati, perwakilan dari Dinas PU tingkat provinsi dari 13 provinsi di Jawa, Banusra, dan Kalimantan. Yang kami hormati perwakilan dari pemerintah desa dan KPSPAM dari 13 provinsi dan seluruh peserta pertemuan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan kali ini kita semua masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti acara pembukaan pelatihan penggunaan aplikasi SIMAMAT, yaitu Sistem Informasi Manajemen
air minum aman desa untuk regional 1 yang dilaksanakan di Tangerang. Bapak Ibu yang kami hormati, pada tahun 2021, Direktorat Air Minum telah melakukan pengembangan terhadap Sistem Informasi Manajemen Spam yang merupakan peningkatan dari sistem yang sudah ada sebelumnya. SimSpam data spam di wilayahnya. Dengan adanya aplikasi ini, kami harapkan data spam desa bisa terupdate secara akurat dan berkontribusi terhadap capaian air minum secara nasional. Karena memang selama ini data capaian spam untuk perdesaan belum secara real time terlaporkan. Jadi rata-rata memang spam perkotaan, padahal spam perdesaan ini potensinya sangat besar. Makanya dengan adanya aplikasi ini diharapkan semua data spam yang sudah kita lakukan bersama bisa terlaporkan dan menjadi capaian air minum secara nasional. Bapak Ibu yang kami hormati, pada tanggal 29 Agustus kemarin, aplikasi SIMAMAT sudah secara resmi di-launching oleh Bapak Sekretaris Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum dan juga didampingi oleh Ibu Dirjen Cipta Karya dan Bapak Direktur Air Minum. Maka dengan di-launchingnya aplikasi SIMAMAT dan diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan pelatihan sehingga Bapak Ibu bisa melakukan pemutakhiran terhadap data spam yang ada di wilayah Bapak Ibu masing-masing. Pada kesempatan kali ini kami juga akan menyampaikan beberapa hal. Pertama, salah satu peran dari pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan spam berdasarkan PP 122 tahun 2015 tentang sistem penyediaan air minum, antara lain adalah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam hal penyelenggaraan spam, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan spam di wilayahnya, serta melakukan pembinaan dan pengawasan. Untuk menjalankan peran tersebut, maka dibutuhkan data yang akurat. Oleh karena itu, dengan adanya aplikasi SIMAMAT ini menjadi sangat penting dan diperlukan karena akan dapat memberikan gambaran kondisi spam yang ada di wilayah provinsi Bapak Ibu masing-masing. Kami berharap pasca mengikuti kegiatan ini, pemerintah provinsi dapat merencanakan kegiatan lanjutannya untuk mensosialisasikan aplikasi SIMAMAT kepada pemerintah kabupaten kota, pemerintah desa, dan juga pengelola. Mengingat keterbatasan yang kami miliki, kami tidak bisa langsung mengumpulkan semua desa pasca Pamsimas yang jumlahnya 36.000. Makanya kami membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu baik di tingkat provinsi dan juga di tingkat kabupaten untuk bisa meneruskan informasi tentang aplikasi SIMAMAT ini, penggunaannya dan manfaat yang akan diperoleh oleh kita semua. Yang kedua, peran pemerintah desa ini sangat penting untuk melaporkan kondisi spam di wilayahnya. Kami harapkan dengan adanya aplikasi ini akan memudahkan kepada pemerintah desa untuk melaporkan dan juga memudahkan kepada pemerintah kabupaten dan provinsi untuk merekap dan mengetahui kondisi spam yang ada di wilayahnya. Dan kami juga harapkan kepada Bapak Ibu dari KP Spam bisa menyediakan data yang akurat tentang kondisi spam yang dikelolanya. Hal ini penting, kenapa? Karena data yang dilaporkan dapat benar-benar menggambarkan kondisi yang ada di desa Bapak Ibu semua. Ketiga, aplikasi SIMAMAT didesain memang untuk merekam akses air minum, lalu jumlah sambungan rumah, iuran, dan juga
kualitas air minum yang dikelola oleh Bapak Ibu di masing-masing desa. Hasil ini selanjutnya akan terlaporkan dan memudahkan untuk mengetahui secara akurat kinerja spam yang ada di desa Bapak Ibu semua, dan data yang telah direkam ini akan masuk ke dalam database SIMSPAM, karena SIMAMAT ini memang terintegrasi dengan SIMSPAM yang dikelola oleh Direktorat Air Minum dan merupakan data yang diakui sebagai sumber data air minum tingkat nasional. Data yang dilaporkan melalui SIMAMAT ini akan membantu pemerintah dalam mengambil langkah-langkah untuk memastikan keberlanjutan dari SPAM yang sudah kita bangun, lalu juga termasuk merencanakan untuk program ke depannya. Jadi bagi desa yang tidak melakukan pemutakhiran data, tentunya nanti akan sulit bagi kami untuk merencanakan program berikutnya. Karena tanpa adanya data yang valid, maka pemerintah tidak bisa melakukan kajian dan juga penilaian terhadap kebutuhan program yang tepat pada suatu wilayah. Bapak Ibu yang kami hormati, kami pada kesempatan kali ini juga memohon dukungan juga dari pemerintah atau dari Kementerian Desa untuk bisa juga membantu menginformasikan, mensosialisasikan aplikasi SIMAMAT ini agar bisa juga digunakan oleh kawan-kawan dari pemerintah desa dan Kapespam yang mungkin tidak dapat kami undang ke acara ini karena adanya keterbatasan. Mudah-mudahan juga bisa dibantu oleh Bapak Ibu dari Kementerian Desa dan juga dari Bapak Ibu perwakilan dari masing-masing provinsi, pemerintah provinsi untuk menindaklanjuti agar semua bisa terinfo. Bapak Ibu yang kami hormati, pada akhirnya kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas dukungannya, kerjasamanya, serta peran sertanya sehingga acara ini dapat terlaksana. Akhirnya, dengan izin dari Tuhan Yang Maha Esa dan juga perkenan dari Bapak Ibu semua, acara pelatihan penggunaan aplikasi SIMAMAT dengan ini kami nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Ibu Novi yang telah memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi pelatihan penggunaan aplikasi SIMAMAT, Sistem Informasi Manajemen Air Minum Desa Regional 1. Baik Bapak Ibu sekalian, demi kelancaran acara kita bersama, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk memohon kemudahan, keselamatan, dan ridho dari Yang Maha Kuasa. Berdoa menurut agama dan pelajaran pembukaan kita pada sore hari ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perencanaan itu harus kita membutuhkan data dasarnya apa, data dokumennya apa. Ini salah satunya data SIMSPAM. Jadi SIMSPAM ini sudah digunakan lintas kementerian sebagai data real. Karena data BPS saat ini hanya data survei yang bisa memiliki nilai error yang cukup tinggi, RSE-nya sangat tinggi bisa. Jadi bahkan data tahun lalu dan tahun sekarang bisa agak berbeda jauh gitu. Jadi itu agak diragukan oleh Kementerian Keuangan atau dari Bappenas sendiri. Jadi mereka sudah mulai bergerak untuk kita butuh data real dari Kementerian Teknis. Nah, data apa yang bisa kami berikan ya data SIMSPAM ini. Jadi dari data tersebut ada data bisa untuk melakukan kebijakan atau program reguler, data dari atau program IBM, dana DAK, dana alokasi khusus, atau dana otsus, dana tambahan infrastruktur DTI. Nah, dari data SIMSPAM ini juga bisa untuk tadi ya melihat pemantauan bagaimana sih capaian akses di kabupaten kota tersebut, di kecamatan tersebut, kemudian berfungsi nggak sistemnya yang sudah dibangun, dan hanya dibangun tapi tanpa dimanfaatkan dengan baik. Nah, tentunya ini juga bisa dijadikan data ini Kementerian Keuangan melihatnya sebagai indikator penilaian untuk memberikan reward kepada daerah.
Jadi mana yang sudah memiliki capaian aksesnya yang sudah tinggi, atau tadi yang atau di apa dilihat juga data idle-nya. Jadi ini benar apa data Sinsam ini benar-benar data real yang kita pakai, kementerian lembaga lain pakai untuk memutuskan suatu kebijakan, memutuskan suatu kebijakan. Jadi itulah pentingnya data Sinsam. Selain juga Bapak Ibu, selain yang dimanfaatkan oleh pusat, juga data ini juga bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu dan pemerintah di daerah. Next. Ini pengguna Sinsam-nya siapa saja? Tadi dari pemerintah pusat, tadi kami sebagai admin dari Jakarta Minum sebagai penunjuk dari aplikasi ini. Kemudian nanti ada dari provinsi, kami ada panjangan tangan dari kami dari Jakarta Minum, ada balai PPW provinsi. Kemudian ada Bapeda provinsi sebagai wali data, dan di kabupaten kota sebagai produsen datanya yaitu OPD OPD teknis terkait bidang minum. Kemudian ada Bapeda kabupaten kota sebagai wali data tingkat kabupaten kota. Nah, ini untuk pengguna desa, Pak Desa atau KPSPAM ini kami harapkan sebagai produsen data penerima manfaat tingkat desa. Jadi semua username nanti sudah disediakan kecuali untuk user desa ini akan dibuatkan oleh admin kabupaten kota. Ya, ini tadi peran dan fungsinya dalam Sinsam nanti bisa dirinci lagi dibaca. Jadi kalau desa sendiri, mungkin saya di sini saya jelaskan untuk desa dan kabupaten kota ya. Desa tadi sudah dijelaskan secara tidak langsung. Mungkin kalau harus apa intinya adalah data penerima manfaat. Jadi bisa dari bapak ibu di desa ini bisa menyiapkan dan mengumpulkan data penerima manfaat baik data JP maupun BJP dan melakukan pengisian data tersebut. Kemudian bapak ibu bisa juga memanfaatkan dan memantau data dari informasi Sinsam. Nah, ini tadi ya untuk khususnya untuk pengguna aplikasi Simamat yang dari BM ya. Ini Simamat ini melakukan pemantauan data SR. Selain itu ada pemberfungsian iuran dan kualitas air minum secara berkala selama 3 bulan. Kemudian dari kabupaten kota itu OPD pengampu air minum ini menyiapkan dan mengumpulkan data kabupaten kota baik data teknis maupun non teknis. Jadi dia kabupaten kota itu perannya lebih besar di sini karena sebagai produsen data utama. Jadi benar-benar yang mengupdate keberfungsian data di Sinsam ini produsen data yang utamanya adalah kabupaten kota. Next. Ini mekanisme updating datanya seperti apa? Ini semoga saya nggak terlalu kecepatan ya. Kalau misalnya kecepatan tolong diingatkan. Ini proses updating data. Jadi dari kabupaten kota ini yang melakukan input data unit spam-nya, melakukan ini ada unit spam apa, diinputkan datanya, data teknisnya, data non teknisnya. Kemudian dari kabupaten kota untuk melakukan input tim penerima manfaat ini meminta bantuan ke pengelola desa. Dari desa ini apakah dia itu BM atau non BM? Kalau dia non BM dia akan membuatkan user tadi untuk membuat share form namanya. Share form itu istilahnya seperti berbagi form hanya untuk mengisi data penerima manfaat saja. Tidak perlu tahu menu-menu yang lain, tidak perlu pusing memikirkan menu-menu lain di Sinsam. Dia hanya diberikan satu halaman saja untuk diinputkan, itu data mengisi data penerima manfaat. Kemudian untuk yang BM tadi dibuatkanlah akun oleh kabupaten kota, yaitu akun untuk masuk login ke Simamat. Jadi desa nanti diberikan akun untuk login ke Simamat, dan tadi salah satunya yang berhubungan dengan Sinsam yaitu mengisi data penerima manfaat. Selain tadi beberapa fungsi yang lain yang ada di Simamat, tapi yang berhubungan langsung yaitu pengisian data penerima manfaat.
Kemudian jika data tersebut memang sudah dikonfirmasi oleh kabupaten kota dan disetujui, nanti data tersebut akan dicek validasinya oleh sistem. Apakah ada angka-angka yang aneh secara data teknisnya. Nah itu kalau misalkan datanya sepertinya anomali, tidak normal, datanya aneh, maka tidak akan ditampilkan oleh sistem di SIMSPAM. Data tersebut akan bersifat pending, jadi dari SIMSPAM, dari sistem akan diblok, data tersebut tidak akan tampil karena akan mengganggu proses perhitungan capaian secara nasional. Jadi data tersebut harus diperbaiki dulu. Kalau sudah diperbaiki, sudah oke, baru nanti akan tampil secara otomatis di SIMSPAM. Next. Nah ini menu SIMSPAM, ada beberapa menu utama untuk kabupaten kota. Untuk pengguna kabupaten kota ada mungkin paling banyak menunya yang harus diinputkan dari data wilayah, sumber air bakunya di mana, pengelolanya siapa, dan unit spam apa yang akan didata, kemudian data penerimaannya, dan statusnya apakah berfungsi atau tidaknya, apakah nanti ada perencanaan untuk perbaikan atau pengembangan. Kemudian dari user management ini tadi yang mengatur, yang membuat hak akses atau penambahan akun di desa. Dan selanjutnya ada yang pelaporan sebagai menu untuk memudahkan dalam pembuatan pelaporan. Kemudian ini ada dari desa sendiri ya, khususnya untuk di non BM. Ini tadi saya jelaskan hanya mengisi form halaman, share form penerima manfaat, mengisi jumlah SR-nya saja sudah berapa dari unit spam yang sudah diidentifikasi oleh kabupaten kota. Sedangkan untuk desa yang spam BM ini mengisi data penerima manfaatnya lewat aplikasi SIMAMAT. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuka share form tadi, jadi hanya langsung ke aplikasi SIMAMAT tadi. Nah itu di isi dari SIMAMAT itu apa? Ini ada mungkin secara umum saja dijelaskan, ada dashboard monitoring, ada penerima manfaat JP, keberfungsiannya seperti apa, iuran dan BOP, dan kualitas air minumnya. Mungkin ini saja yang saya jelaskan, mungkin dua hal ini yang paling utama di sini yang adalah kabupaten kota dan di desa. Ya, next. Sebelum ini ada? Ya. Setelah ini? Next slide. Oke, harus juga. Oh, tadi ke head kayaknya. Oh ya sudah. Next aja mas. Yang instrumen aja dia. Ini instrumen data. Instrumen data SIMSPAM. Ya. Instrumen. Ya. Nah ini instrumen datanya isinya apa saja sih dari menu-menu yang tadi dijelaskan. Terlihatnya memang banyak ya data yang disimpan sama oleh SIMSPAM karena memang banyaknya kebutuhan informasi terkait dengan sistem penyediaan air. Dari data saya sendiri ada beberapa informasi, nanti mungkin Bapak Ibu bisa dibaca ya, dari sumber air bakunya, dari jaringan perpipaan. Ini dari jaringan perpipaan itu informasinya apa saja sih, mungkin Bapak Ibu bisa mungkin perlu tahu juga. Dari unit spam itu bisa diketahui tentang informasi terkait pengelolaannya juga, dari data umum, kemudian data teknis, kemudian ada data kelembagaan. Nah tadi yang berkaitan langsung dengan peran Bapak Ibu di desa, yaitu tadi data
pelayanan. Nah, di sini data pelayanan ini isinya adalah jumlah kakak atau jiwa dan jumlah sambungan SR yang sudah melayani. Next. Ya, mungkin itu saja, nanti akan dilanjutkan setelah ini akan dilanjutkan oleh Mas Andi. Saya silakan, atau moderator dari langsung saja ya Pak. Silakan. Oke, baik, terima kasih Bu Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi, ya. Dari banyak menu yang tadi disampaikan di aplikasi Simspam, jadi situ ada dua tools. Pertama berbentuk website dengan alamat yang tadi disampaikan airminum.eu.co.id, bisa di sana. Dan juga ada yang berbasis Android, yaitu Simamat yang akan sekarang diperkenalkan. Nah, fungsi-fungsi tadi yang sudah disampaikan, Simamat untuk mengisi, merekam data penerima manfaat, jadi berapa jumlah SR, sambungan rumah yang dilayani, berapa jumlah jiwa yang merasakan manfaatnya. Nah, itu dari Simamat. Ini gambaran yang sudah terekam oleh Simspam, sebaran air minum, infrastrukturnya mulai dari alokasi air baku, ada 583 juta 583.979 liter per detik dari 30.849 spam yang tersebar di Indonesia. Ini data yang sudah baik. Artinya tadi kan ada istilah data yang tidak logis akan terpending, dibenarkan, diperbaiki dulu di masing-masing akun. Nanti kalau sudah logis baru bisa tayang ke nasional supaya tidak mengganggu perhitungan akses layanan capaian akses layak ya, air minum. Nah, dari 30.000 yang sudah baik, yang sudah terekam itu terpasangnya 130.000 liter per detik. Jadi masih banyak, kalau dilihat dari sini masih banyak yang masih bisa dimanfaatkan dari sumber airnya. Gitu. Ini mencakup sistem berbasis masyarakat dan non berbasis masyarakat. Kemudian kalau dilihat dari SR yang sudah terpasang, itu secara nasional ada 7 juta sekian SR ya, 7.600.000-an. Artinya kalau dibandingkan dengan luas Indonesia, penduduk Indonesia itu sekitar mungkin jumlah yang jiwa terlayani sekitar 50 jutaan ya. Kalau misal satu SR-nya rata-rata 4 orang lah yang huni ya. Jadi dari saat ini mungkin ada 230 juta jiwa Indonesia mungkin yang baru terlayani baru 50 jutaan gitu. Gambaran secara umum yang berhasil direkam oleh Simspam. Data ini digunakan oleh berbagai kementerian karena merujuk tadi satu data ini karena khusus untuk KPUan maka merujuk ke Simspam. Jadi sumber data tentang spam tidak ada tempat lain kecuali Simspam. Kemudian khusus untuk sesi saat ini karena kita akan fokus ke penerima manfaat yang akan dicatat melalui Simamat. Artinya sekilas akan memperlihatkan desa-desa yang sudah berdasarkan undangan yang sudah ada data penerima manfaat berdasarkan Simspam. Beberapa hal yang saya mungkin perlu konfirmasi. Di layar ini ada informasi sambungan rumah dan juga jiwa terlayani. Nah, mungkin beberapa data secara sistem tidak anomali, namun perlu kita koreksi kembali apakah data tersebut di lapangan memang seperti itu atau mungkin perlu dikoreksi. Contoh di Banten, Kabupaten Pandeglang, di Kecamatan Koroncong, di Desa Gerendong itu ada satu sistem yang melayani 174 rumah
dengan jumlah jiwanya 399 jiwa. Nah, ini jika dirata-ratakan, kemungkinan satu rumah isinya 2 orang. Yang merah ini, yang diberi tanda merah, ini hal-hal yang perlu dikonfirmasi kembali. Kalau memang datanya seperti itu di realisasi di realnya, berarti memang seperti itu. Kalau tidak, berarti ini harus diperbaiki. Apakah benar di satu rumah isinya rata-rata 2 orang? Berikut juga untuk di Jawa Tengah misalnya, di Pekalongan, Kecamatan Bojong, Karangsari, dengan SR yang sudah dilayani 590 rumah, dan jumlah jiwa yang menerima manfaatnya sekitar 685, artinya satu rumah 1 orang jika dirata-ratakan. Nah, ini hal-hal yang perlu dikonfirmasi. Begitu juga di lokasi lain. Ini semua yang hadir di sini kebetulan sudah ada di paparan, sudah dicatat berapa jiwa yang terlayani, berapa SR yang terlayani, begitu Pak. Mungkin untuk selanjutnya juga sama di lokasi sampai ke 91 desa sesuai undangan. Terima kasih, itu saja informasi dari saya.